Dan yang pertama, transkultural berasal dari kata trans dan kultur. Trans luar perpindahan jalan lintas atau penghubung. Transkultural nursing adalah suatu area kajian yang berkaitan dengan perbedaan maupun kesamaan nilai budaya yang berbeda, ras yang mempengaruhi pada seorang perawat saat melakukan asuhan keperawatan pada klien atau pasien. Perspektif transkultural dalam keperawatan transkultural dan globalisasi dalam pelayanan kesehatan. Tujuan keperawatan transkultural adalah bentuk pelayanan yang sama secara budaya atau pelayanan yang sesuai pada nilai kehidupan individu dan arti yang sebenarnya. Pelayanan kompeten secara budaya adalah kemampuan perawat menghilangkan perbedaan dalam pelayanan, bekerja sama dengan budaya yang berbeda serta membuat klien dan keluarganya mencapai pelayanan yang penuh arti dan suportif. Contohnya perawat yang mengetahui tentang kebudayaan kliennya, maka perawat memerlukan dukungan dalam menyesuaikan keadaan klien. Ada beberapa faktor kebudayaan yang menjadi pertimbangan toleransi. Yang pertama ada ras, yang kedua ada prasangka, yang ketiga ada stereotipe, yang keempat ada diskriminasi, dan yang kelima ada kultur shock. Salah satu cara untuk menganalisis keyakinan adalah dengan menggunakan HRT konsistensi. Hal ini memungkinkan kita untuk mengkaji keyakinan tentang kesehatan, yaitu budaya, etnisitas, dan religi. 3. Pengkajian dan instrumennya dalam asuhan keperawatan budaya. Penting bagi perawat untuk memahami bahwa klien mempunyai banyak pandangan dan interpretasi mengenai penyakit dan kesehatan yang berbeda, berdasarkan keyakinan sosial, budaya, dan agama klien, sehingga terjadi hubungan baik. Hubungan ini akan meningkatkan pemberian asuhan keperawatan yang aman dan efektif secara budaya. Keyakinan tradisional tentang kesehatan penyakit. Keyakinan kesehatan tradisional tentang penyebab dari suatu penyakit dapat sangat berbeda dengan model epidemiologi barat, sehingga penting untuk memahami epidemiologi tradisional atau penyebab penyakit di dalam sistem keyakinan. Dua konsep dan prinsip dalam asuhan keperawatan transkultural. Subkultural. Sebuah subkultural biasanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai suatu identitas yang berbeda. Enkultural digunakan untuk mendeskripsikan orang yang menghubungkan persilangan dan budaya, gaya hidup, dan nilai-nilai. Keanekaragaman menunjuk pada fakta atau status yang menjadikan perbedaan di antara ras, jenis kelamin, orientasi seksual, etnik, kebudayaan, status ekonomi sosial, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Akulturasi. Proses akulturasi terjadi seseorang beradaptasi dengan ciri budaya lain. Asimilasi merupakan proses seorang individu berkembang identitas kebudayaannya. Asimilasi merupakan berarti menjadi seperti anggota dari kebudayaan yang dominan. Praktik tradisional. 1. Pengobatan rakyat alamiah. Pengobatan rakyat alamiah adalah salah satu penggunaan lingkungan alamiah dan menggunakan herbal, tumbuhan, mineral, dan substansi hewan untuk mencegah dan mengatasi penyakit. 2. Pengobatan rakyat magiso-religius. Salah satu contoh dari pengobatan ini adalah bentuk penyembuhan keagamaan tidak resmi. Dalam praktik ini loes, jimat hari suci, dan manipulasi fisik digunakan dalam upaya penyembuhan penyakit. Penggunaan benda pelindung. Jimat adalah benda dengan kekuatan magis. Jimat dikenal dengan perlindungan yang dikenal oleh semua masyarakat di seluruh dunia dan berkaitan dengan perlindungan terhadap masalah. Seseorang juga ada yang menggunakan talisman atau benda keagamaan lainnya yang telah disucikan.
penggunaan makanan. Banyak orang percaya bahwa sistem tubuh terjaga keseimbangannya dengan memakan tipe makanan tertentu, sehingga terdapat banyak makanan dan kombinasi makanan yang dianggap tabu. Praktik religius, pendekatan tradisional lain terhadap pencegahan penyakit berpusat pada sekitar agama termasuk praktik seperti membakar lilin, ritual penebus, dan sembahyang. Ramuan tradisional dari vegetasi, tumbuhan, akar-akaran, batang, bunga, biji, dan herbal telah banyak diteliti, dicoba, dibuatkan katalog, dan digunakan banyak negara. Penyembuhan atau dukun. Dukun dianggap mendapat anugerah dari Tuhan. Banyak contoh seorang dengan warisan budaya konsisten terlebih dahulu berkonsultasi dengan dukun. Ia berhubungan dengan pemberi perawatan kesehatan modern. Aplikasi transkultural pada beberapa masalah kesehatan. Aplikasi transkultural pada gangguan nyeri adalah pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan aktual dan potensial. Aplikasi transkultural pada gangguan nyeri baik yang dilakukan oleh pasien berdasarkan apa yang dipercaya olehnya atau yang dilakukan oleh perawat setelah melakukan pengkajian tentang latar belakang budaya pasien adalah sebagai berikut. Dan yang pertama dengan membatasi gerak dan istirahat, dan yang kedua mengkonsumsi obat-obatan tradisional, dan yang ketiga dengan dipijat atau semacamnya. Bagi teman-teman yang baru saja lulus yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri pada bulan Oktober tahun 2000. Kampus kami berada di Jalan Walter Menginsidi, nomor 6, lingkungan 2 Bahu, Kota Manado, Sulawesi Utara. Visi dari kampus kami yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdaya saing global pada tahun 2025 akan datang. Dan kampus kami itu memiliki 6 fakultas dan 8 program studi. Dan yang pertama Fakultas Keperawatan dengan program studi ilmu keperawatan dan program studi profesi nurse. Dan yang kedua ada Fakultas Hukum dengan program studi ilmu hukum. Dan yang ketiga ada Fakultas Teknik dengan program studi teknik elektro dan teknik sipil. Dan yang keempat ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis. Dan yang kelima ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi ilmu politik. Dan yang terakhir ada Fakultas Sastra dengan program studi sastra Inggris. Ayo bergabung bersama kami. Unpi hebat.